Bayangkan saja satu orang bisa menjebol organisasi kriminal besar, membalikan semua rencana para pengkhianat, dan menipu orang kaya yang licik. Inilah Play Dirty 2025. Kisah Parker dan timnya yang bergerak di batas hukum, di mana setiap langkah bisa menjadi jebakan maut dan balas dendam selalu mengintai dari arah yang tak terduga. Video ini merupakan rangkuman cerita. Untuk pengalaman menonton lebih lengkap dan maksimal, saksikan film versi penuh melalui platform resmi. Cerita dimulai di tengah kegelapan sebuah brankas raksasa yang penuh tumpukan uang. Sekelompok perampok bersiap menjalankan rencana berbahaya, dipimpin oleh Parker. Sosok Parker sudah menjadi legenda, jenius, profesional, dan licik. Seorang pencuri ulung yang ditakuti semua orang. Sebut apapun gelarnya tetap cocok untuknya. Bahkan anggota baru yang masih hijau merinding sampai tulang sumsum saat menatap Parker, sadar bahwa mereka sedang menghadapi seorang maestro kriminal yang tak bisa diremehkan. Well, listen man, I'm not trying to make trouble, I'm just doing my part. Setelah memberikan sedikit peringatan agar semua tetap berhati-hati, Parker dan timnya langsung membuka brankas sesuai kata sandi yang diberikan manajer. Di luar, seorang pria bernama Joe datang bersama keluarganya karena kebetulan sedang berada di lokasi. Saat melihat beberapa mobil terparkir di depan gedung, ia langsung curiga bahwa sedang terjadi perampokan. Namun alih-alih panik atau melapor ke polisi, Joe tersenyum nakal dan berpikir, kalau mereka bisa nyolong uang, kenapa aku nggak sekalian ikut ambil bagian? Rencananya sederhana, ia ingin menyaingi para perampok saat mereka keluar, dan malam itu berubah menjadi permainan kucing dan tikus yang penuh strategi dan kejutan. Joe berhasil mengambil satu kantong berisi uang hasil rampokan, dan Parker yang tidak terima langsung melancarkan pengejaran. Detik itu juga suasana berubah tegang, karena setiap langkah Joe dan Parker kini dipenuhi adrenalin dan sengitnya persaingan. Di tengah hiruk-pikuk pacuan kuda, Parker menembakkan senjatanya dengan tepat dan berhasil merebut kembali kantong uang yang sempat diambil Joe. Menyadari istri dan anak Joe menyaksikan kejadian itu, Parker yang masih punya rasa kemanusiaan menyerahkan segepok uang sebagai bentuk ganti rugi atas hilangnya nyawa Joe. Begitu tiba di markas rahasia, Parker memastikan sahabatnya, Billy, segera mendapatkan perawatan setelah terkena luka tembak. Dari keempat anggota baru yang ikut dalam misi kali ini, seorang wanita bernama Zen mulai menunjukkan tingkah laku yang aneh dan menimbulkan rasa curiga. Beberapa jam setelah Parker terjatuh ke sungai dan anggota timnya termasuk Billy tewas dibunuh oleh pengkhianat bernama Jen, Parker terbangun di hotel langganannya. Ia pergi mengambil barang-barang pribadinya yang disembunyikan di balik salah satu dinding kamar. Tanpa berkata banyak, Parker menyerahkan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas kerusakan yang terjadi dan segera meninggalkan hotel. Kemudian, Parker tiba di rumah Grace untuk menyampaikan kabar tragis tentang meninggalnya suaminya, Billy. Kedatangannya bukan sekadar membawa berita duka, tetapi juga untuk menggali informasi tentang Zen, anggota baru yang mulai menimbulkan kecurigaan. Grace, sebagai istri Billy, menjadi saksi bisu dari kabar pilu ini dan sekaligus sumber informasi bagi Parker mengenai bagaimana Zen diperkenalkan ke tim. Di balik semua itu, tekad Parker tetap bulat. Ia berencana membalas kematian Billy, sahabat sekaligus rekan terdekatnya, sambil berusaha menjaga hati nuraninya dalam menghadapi tragedi ini. Istri Billy, Grace, awalnya enggan bekerja sama, tetapi akhirnya memberikan Parker satu informasi penting. Ia menyebut nama seorang pengusaha yang bisa menuntunnya kepada Jen, pengkhianat yang membunuh suaminya. Sebelum Parker meninggalkan rumah, Grace menekankan satu hal tegas. Pastikan pelaku yang telah merenggut nyawa Billy benar-benar dibalas. Setelah itu, Parker segera menghubungi Groville, sahabat dekatnya yang lain, yang kini telah pensiun dari dunia perampokan. Berkat informasi tambahan yang diberikan Groville, Parker mampu lebih cepat melacak pengusaha yang bisa membawanya kepada Jen, sang pengkhianat.
Dengan petunjuk yang diberikan Grace dan informasi tambahan dari Grofield, Parker berhasil melacak pengusaha yang dimaksud dengan menyamar sebagai sopir pribadinya. Setelah diberi sedikit tekanan, pengusaha tersebut akhirnya bersedia membuka informasi mengenai Zen. Ternyata Zen adalah bagian dari pasukan elit yang bekerja untuk seorang diktator kejam asal Amerika Selatan. Informasi itu muncul tepat saat pengusaha tersebut hendak memberitahu lokasi Jen. Tak lama kemudian, pasukan pembunuh elit yang dikirim Zen muncul untuk menyerang Parker. Namun, sebelum sempat berbuat banyak, Parker berhasil menyingkirkan seluruh pasukan elit itu dalam waktu kurang dari 1 menit. Setelah menyingkirkan sebagian besar pasukan elit, Parker sengaja membiarkan 1 orang tetap hidup. Ia memanfaatkannya sebagai pemandu untuk melacak lokasi Jen yang kini berada di tempat tersembunyi. Berlokasi di sebuah gedung kosong, Zen tampak bersama Bosco, seorang pria yang memegang denah lokasi perampokan berikutnya. Terungkap bahwa Zen mengincar sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu hasil rampokan dengan nilai fantastis. Zen sengaja menyamar sebagai anggota tim Parker untuk merebut seluruh uang hasil rampokan, yang kemudian ia gunakan sebagai modal awal untuk perampokan lain yang lebih besar. Sementara itu, Bosco dibayar mahal untuk menyediakan denah lokasi aksi tersebut. Zen tersenyum licik, menatap rencana besar yang akan segera ia eksekusi, sementara Bosco hanya mengangguk patuh, menyadari bahwa keduanya kini terjerat dalam permainan berbahaya penuh tipu daya dan ambisi. Saat Zen tengah merencanakan langkah berikutnya bersama Bosco, tiba-tiba Parker muncul tepat pada saat Jen dan Bosco bersiap berangkat untuk mengambil peta itu. Tanpa ragu, Parker menuntut balas dendam. Karena Bosco terlalu banyak bicara dan menunda, Parker langsung menembaknya, tidak menyadari bahwa semua uang hasil rampokan sebelumnya sudah ditransfer Jen kepada Bosco sebagai imbalan untuk memperoleh peta tersebut. Shoot me! I needed him alive! All that effort, all that money is gone now. Parker menuntut Zen untuk menjelaskan alasan di balik pembunuhan sahabat dan anggota timnya. Akhirnya Zen membuka semuanya dengan jujur. Suaranya tenang namun penuh tekad. Ia menceritakan bahwa di negaranya, Amerika Selatan, terdapat harta karun tenggelam bernama Lady of Arintro. Bangkai pesawat itu menyimpan berlian, relik, dan patung-patung berharga yang jika dihitung nilainya mencapai triliunan rupiah. Harta karun yang seharusnya bisa mengakhiri kelaparan rakyatnya justru dikuasai oleh seorang diktator kejam, yang selama bertahun-tahun membuat masyarakat menderita demi pencitraan dan agar terlihat baik di mata dunia. Diktator itu menyerahkan harta karun tersebut ke PBB di Amerika Serikat, namun berencana mengambilnya kembali dengan menyewa grup perampok lokal, menciptakan ilusi bahwa dirinya menjadi korban dalam perampokan itu. Zen menatap Parker dengan mata penuh kesungguhan, menjelaskan bahwa semua tindakannya, meski brutal, adalah bagian dari strategi untuk melawan ketidakadilan dan memperoleh harta yang bisa mengubah nasib bangsanya. Parker terdiam, mencoba menelan amarahnya sambil memahami motivasi Zen, menyadari bahwa di balik pengkhianatan dan darah yang tumpah, terdapat tujuan yang jauh lebih besar dari sekadar balas dendam pribadi. Tristan? Who's he getting to steal it? The outfit. Setelah itu kita diperlihatkan Tuan Lozini, bos besar The Outfit, organisasi kriminal paling profesional di Amerika Serikat. Dia tidak mencuri uang rakyat atau pajak, tapi fokus ke barang-barang antik langka yang harganya jutaan dolar. Lozini dibayar mahal sama sang diktator buat mencuri harta karun patung Lady, yang rencananya bakal dieksekusi beberapa hari lagi. You bite your tongue. He's missing. Kemudian kita beralih ke Kincaid yang merupakan orang kepercayaan Tuan Lozini yang bertugas khusus di lapangan. Baru saja ia mendapat kabar bahwa Bosco dilaporkan menghilang, padahal sebenarnya sudah dibunuh Parker karena peta denah lokasi berada di tangannya. Tuan Lozini segera memerintahkan Kincaid untuk menemukan Bosco dan memastikan peta itu kembali ke tangan mereka. Go find Bosco. Kembali ke Parker, yang memutuskan tidak jadi membunuh Jen, melainkan memilih bekerja sama dengannya untuk merampok harta karun patung Lady. Zen kemudian memperkenalkan Parker pada atasannya, yaitu Kolonel Ortiz, pemimpin pasukan elit dari Amerika Selatan yang memiliki tujuan sendiri, menjatuhkan kepemimpinan sang diktator. It'll be in New York tomorrow, that's plenty. Untuk memastikan sejauh mana rencana ini dipersiapkan, Parker meminta penjelasan langsung dari Kolonel Ortiz.
Sebagai jawabannya, kolonel memperlihatkan sebuah patung lady palsu yang akan dipakai sebagai umpan. Dari sinilah rencana sebenarnya terungkap. Parker, Zen, dan rekan-rekannya tidak berniat mengambil patung lady yang asli secara langsung. Target mereka justru adalah para pencuri itu sendiri, yakni kelompok The Outfit. Singkatnya, mereka berencana merampok para perampok, tepat saat aksi besar itu berlangsung. Up the robbers. Saat hendak pergi, Parker dicegat oleh seorang pria yang mengaku sebagai pasangan Jen. Menyadari bahwa Parker dan Jen akan sering bekerja bersama, pria itu memberi peringatan tegas agar Parker tidak pernah memiliki niat untuk mendekati atau menggoda Jen. Berlokasi di sebuah tempat hiburan, Parker dan Zen bersiap menemui kakak kandung Bosco untuk mencari petunjuk tentang peta lokasi penyimpanan patung lady. Sebelum masuk, Zen lebih dulu mengingatkan Parker bahwa kakak Bosco memiliki riwayat penyakit jantung dan dikenal mudah panik. Karena itu, Zen meminta Parker untuk menahan diri dan menghadapi pria tersebut dengan pendekatan yang lebih tenang dan lembut, agar situasi tidak berubah menjadi berbahaya. Hey, Bosco. Dan benar saja, Parker adalah sosok dingin yang tak pernah suka bertele-tele. Di bawah tekanan yang terus meningkat, kakak Bosco akhirnya menyerah dan mengungkap lokasi kamar tidur Bosco, termasuk keberadaan boneka gajah favoritnya yang menyimpan petunjuk penting. Namun tepat saat Parker bersiap pergi untuk mengambilnya, situasi berubah drastis ketika sekelompok pria bersenjata muncul di lokasi yang sama, jelas datang dengan tujuan serupa. Akibat tekanan dan kekerasan yang terus diterimanya dari salah satu anak buah Kincaid, kakak Bosco akhirnya kolaps dan mengalami serangan jantung. Di tengah situasi kacau itu, Zen berpura-pura menjadi dokter yang hendak memberi pertolongan. Padahal tujuannya adalah meraih pistol yang tersembunyi di bawah meja. Dan pada saat itulah, kekacauan sebenarnya pun dimulai. Setelah menyingkirkan penjaga yang menghadangnya, Parker segera naik ke lantai atas untuk mencari peta. Tak lama setelah menemukannya, Kincaid muncul dengan maksud merebut peta tersebut, sehingga pertarungan sengit pun tak terhindarkan antara keduanya. Tepat saat polisi tiba di lokasi, Kincaid kalah dalam pertarungan dan hampir terjatuh dari lantai atas. Parker sigap menangkapnya tepat waktu, mencegah Kincaid terhempas ke bawah. Namun begitu para polisi masuk ruangan, Parker melepaskan genggamannya, membuat Kincaid jatuh. Tapi untungnya tidak sampai membahayakan nyawanya. Ketegangan meningkat karena kehadiran polisi menambah resiko bagi semua yang terlibat. Mendengar bahwa Kincaid gagal mendapatkan peta, Tuan Lozini segera menemui Kincaid yang masih dalam perawatan. Betapa terkejutnya Lozini ketika mengetahui bahwa Parker ikut campur dalam urusan ini. Padahal beberapa tahun sebelumnya, Parker dan Lozini pernah membuat kesepakatan untuk tidak saling mencampuri bisnis masing-masing. Kini, kesepakatan itu otomatis batal, dan pertentangan lama mereka pun kembali membara, menandai awal perseteruan yang tak terelakkan. Sementara itu, Parker pun sudah bergerak maju, membawa Jen untuk diperkenalkan kepada tim barunya. Mereka adalah sahabat-sahabat lama Parker yang sebenarnya sudah pensiun dari dunia kriminal, yaitu Matteo, sopir handal yang selalu tepat, Ed Maki dan Brenda Maki, pasangan ahli dalam menyamar, serta Grofield sahabat dekat yang sangat bisa diandalkan. Bersama-sama, mereka bersiap menggabungkan pengalaman lama dengan strategi baru untuk menghadapi misi berisiko tinggi yang akan datang. We good? So good. Go. Okay. Di hadapan Zen dan Kolonel Ortiz, Parker menjelaskan rencana pencurian mereka. Dari peta yang berhasil mereka dapatkan, patung lady disimpan di sebuah lokasi yang dijaga sangat ketat oleh pihak pemerintah. Membobol tempat itu secara langsung hampir mustahil, sehingga Parker berencana membiarkan grup The Outfit mencurinya terlebih dahulu. Bagaimana mereka melakukannya bukan urusan Parker. Yang pasti patung lady akan diangkut menggunakan kereta api. Disitulah Parker dan tim akan menunggu, siap merebut patung tersebut dari tangan mereka. Maybe they have an inside man to smooth it along. We're not sure. Strategi mereka tergolong sederhana tapi penuh resiko. Brenda dan Ed menyamar sebagai petugas stasiun untuk mengatur kecepatan kereta, sementara Grofield merusak sistem pengaman yang seharusnya memperlambat perjalanan kereta. Begitu kereta melaju melebihi batas aman, ia akan tergelincir di tikungan dan jatuh meluncur ke bawah.
Di titik itulah Matteo menanti dengan truknya, siap mengevakuasi patung Lady dan membawanya ke tempat aman sebelum pihak lain sempat menghalangi. Standing by stand, need to get us one. Dengan waktu sekitar 24 jam tersisa sebelum aksi, Parker memerintahkan seluruh tim untuk pulang dan beristirahat agar bisa tampil optimal keesokan harinya. Parker sendiri memilih menginap di hotel yang selalu ia pesan khusus, menjaga ketenangan dan persiapan sebelum misi besar dimulai. Ternyata Zen sudah ada di kamar Parker, berdiri di sudut sambil memegang botol minuman. Matanya tak lepas dari setiap gerakan Parker, seolah menghitung detik demi detik. Dalam dunia play dirty, siapapun bisa bermain curang, menusuk dari belakang saat kesempatan muncul, dan Zen memang selalu siap melakukan itu. Meski begitu, Parker tetap tenang, tidak tergoda sama sekali oleh rayuan atau trik Zen, menjaga fokus penuh untuk rencana besar yang segera dijalankan. Dan yang terjadi justru, Parker kini diikat di sebuah tempat sepi oleh kekasih Jen, yang cemburu dan curiga bahwa Parker berusaha mendekati Jen di hotel. Rasa cemburu itu membuatnya bahkan melaporkan keberadaan Parker kepada Tuan Lozini, sementara The Outfit sedang dalam perjalanan menuju lokasi. Tak lama kemudian, Jen datang untuk menyelamatkan Parker, menasihatinya agar tidak egois dan tidak merusak rencana. Begitu ikatan borgol dilepas, The Outfit tiba lebih cepat dari yang diperkirakan, menghadirkan ancaman baru bagi keduanya. Ketika Parker menjadikan kekasih Jen sebagai tameng akibat tembakan dari anggota Outfit, kekasih Jen pun akhirnya tewas seketika. Sama halnya dengan anggota The Outfit yang ternyata tidak terlalu terampil. Tak lama kemudian ponsel anggota itu berdering, dan panggilan datang dari Tuan Lozini. Menyadari anak buahnya telah tewas, Lozini memperingatkan Parker untuk tidak mencampuri urusannya. Meski semua perampok mengakui kehebatan Parker, akan tetapi Tuan Lozini seorang pemimpin organisasi besar yang mustahil bisa dikalahkan hanya oleh satu orang. Reaksi Parker langsung berubah saat mendengar Tuan Lozini menjelaskan bahwa pencurian patung Lady ternyata tidak menunggu besok, melainkan akan dilaksanakan saat itu juga. Tanpa membuang waktu, Parker segera menghubungi seluruh tim agar bersiap. Brenda dan Ed pun langsung berangkat ke stasiun, menyamar sebagai petugas untuk menjalankan bagian rencana dari mereka. Setelah Brenda dan Ed berhasil meningkatkan kecepatan kereta, giliran Grofield mengambil alih sistem pengaman. Karena pistolnya tak sengaja terjatuh, ia harus menanganinya dengan tangan kosong. Namun di luar dugaan, kereta belum tergelincir karena kecepatannya masih kurang. Grofield pun bergerak cepat menuju tikungan berikutnya dan menembak pengaman dari jarak jauh untuk memastikan rencana tetap berjalan. Begitu kereta tergelincir, Parker dan tim segera mengambil kotak yang seharusnya berisi patung Lady. Namun, ketika dibuka, mereka terkejut. Isinya hanya tumpukan batu. Semua ternyata jebakan yang dibuat Tuan Lozini untuk menjebak Parker. Tak lama kemudian, beberapa anak buah Lozini muncul, tapi berhasil ditaklukkan dengan mudah. Tanpa membuang waktu, Parker dan tim langsung meninggalkan lokasi sebelum bahaya berikutnya muncul. Keesokan harinya, Parker dan tim kembali berkumpul untuk membahas langkah berikutnya. Jika aksi semalam hanyalah jebakan, itu berarti patung Lady sudah berhasil dicuri Tuan Lozini. Kini yang mereka butuhkan adalah menemukan tempat Lozini menyimpan patung tersebut. Satu-satunya jalan adalah memanfaatkan Kincaid, orang kepercayaan Lozini, yang saat ini masih dalam proses pemulihan. Know someone we can ask. And who is that? Kincaid. Parker dan Grofield menyamar sebagai polisi, lalu mendatangi Kincaid yang masih terbaring lemah karena luka sebelumnya. Setelah diancam akan dijatuhkan dari jendela seperti yang pernah terjadi sebelumnya, Kincaid akhirnya buka suara. Ia mengaku tidak tahu di mana patung Lady disembunyikan. Namun ia mengetahui siapa calon pembelinya, seorang miliarder yang sangat kaya raya. Dan inilah Phineas Paul, miliarder kaya raya yang menjadi calon pembeli patung Lady dari Lozini. Parker datang seorang diri dan dengan mudah menculiknya. Tanpa menggunakan kekerasan, kepala Phineas Paul ditutup lalu dibawa masuk ke mobil van milik tim Parker.
Dalam keadaan itu, miliarder tersebut dengan tenang mengungkapkan lokasi brankas pribadi milik Lozini yang dilapisi baja tebal dan hampir mustahil ditembus. Karena transaksi jual-beli dijadwalkan besok, Parker tidak punya waktu lagi. Patung Lady harus dicuri malam itu juga. Parker membawa Phineas Paul ke markas untuk dijaga oleh Matteo. Sementara ia dan tim lainnya bergerak menuju lokasi brankas tempat patung Lady disimpan. Setibanya di sana, Parker dan kawan-kawan langsung menjalankan aksinya. Zen menyamar sebagai pejalan kaki yang seolah tertabrak mobil. Sehingga saat satpam datang untuk menolong, Zen dengan cepat memukulnya dari belakang. Hands up, turn around. Come on. Tepat di saat yang sama di markas, Matteo pun lalai dengan tugasnya karena kelelahan. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Phineas Paul untuk kabur dan memberitahu Lozini tentang rencana pencurian Parker. What? Just get back to your house. I'll send you some of my people. Menyadari kaburnya Phineas Paul, Lozini dan anak buah The Outfit segera bergegas ke lokasi untuk menghentikan Parker sebelum sempat mencuri patung Lady. Namun, mereka datang terlambat. Parker dan Grofield sudah berada di dalam dan bersiap meledakkan pintu brankas dengan dinamit. Begitu Lozini tiba, ia langsung menyadari brankasnya telah jebol. Tanpa membuang waktu, ia memerintahkan anak buahnya untuk segera mengejar Parker dan tim. Di saat kejar-kejaran berlangsung, tali pengikat patung Lady lepas karena terkena tembakan. Parker terpaksa keluar untuk memperbaikinya, namun tak sengaja terlempar akibat tikungan tajam yang mendadak. Grofield yang bertugas sebagai sopir pun gagal menjaga patung Lady ketika anak buah Lozini menembaknya dari belakang. Setelah patung itu berhasil direbut, Lozini segera menghubungi Phineas Paul untuk melakukan transaksi malam itu juga. Layaknya transaksi jual-beli, anak buah Lozini sudah menunggu di depan rumah miliarder dengan membawa patung Lady. Akan tetapi, karena malam sudah larut dan jumlah uangnya mencapai miliaran, Phineas Paul baru akan mentransfer pembayaran besok siang. Tak lama setelah anak buah Lozini pergi, miliarder itu mulai menikmati patung Lady yang bernilai tinggi, menatap setiap detailnya dengan kagum sekaligus merasa lega karena harta karun itu kini berada di tangannya. Setelah menyadari bahwa patung Lady yang diterimanya palsu, Phineas Paul segera menghubungi sang diktator untuk menuntut pertanggungjawaban. Akibatnya, Lozini langsung dituduh berkhianat. Semua ini ternyata hanyalah bagian dari jebakan balasan yang sudah direncanakan Parker sejak awal, menunjukkan kecerdikan dan perhitungan matang dari aksi besarnya. Back to Greenbrook. Greenbrook. Why? Begitu Lozini dan anak buahnya bersiap berangkat, Parker dan tim sudah tiba lebih dulu di lokasi dan mulai membobol brankas. Di dalamnya tersimpan bukan hanya patung Lady asli, tetapi juga dokumen penting yang jika jatuh ke tangan Lozini bisa merusak seluruh rencananya. Begitu Lozini tiba lebih cepat dari dugaan, ia tidak langsung menyerang Parker. Sebaliknya, ia mengungkapkan kekagumannya atas kepintaran Parker yang sejauh ini berhasil mengelabuinya. Ternyata, Parker sudah menukar nomor brankas dengan cara tersembunyi. Patung Lady yang asli tetap berada di tempat semula, sedangkan yang dibawa Lozini hanyalah replika yang sudah dipersiapkan Parker jauh sebelumnya. Bahkan sebelum Lozini muncul, Parker sudah menyiapkan sistem pelaktifkan dengan remote kecil. Sebuah jebakan untuk menunjukkan bahwa siapapun yang merasa paling pintar dan selalu selangkah di depan bisa salah besar. Semua ini hanyalah bagian dari rencana matang yang sudah Parker persiapkan sejak awal. Meskipun patung Lady hancur berkeping-keping tanpa tersisa, Parker sengaja melakukannya demi menaklukkan Lozini. Alasannya jelas, ia ingin membuktikan bahwa meski sendirian, ia mampu menghancurkan sebuah organisasi besar hanya dengan kekuatan sendiri. Keesokan harinya, anggota tim tampak kecewa karena semua usaha mereka habis sia-sia. Namun Parker menyimpan kejutan. Beberapa butir berlian yang ia cabut dari patung Lady, bernilai tinggi meski tentu tidak semahal patung asli. Setelah membagikan upah kepada timnya, Parker pergi menemui Zen untuk menyelesaikan pekerjaan terakhirnya.
Di sana, Jen tampak sangat berterima kasih. Meski patung Lady sudah hancur, setidaknya rakyat di negaranya bisa bernapas lega karena aksi Parker sebelumnya membuat sang diktator kejam akhirnya ditangkap, terbukti terlibat dalam pencurian bersama Lozini. Namun jika Zen mengira semuanya sudah berakhir, pikirkan lagi. Meskipun niat Jen baik untuk membebaskan rakyat dari penderitaan, cara ia membunuh Phil, sahabat dekat Parker, tetap tidak bisa dibenarkan. Parker telah menerima mandat dari istri mendiang untuk menuntaskan misi awalnya, apapun alasannya. Setelah urusan semuanya beres, Parker kembali menemui istri Phil untuk menyerahkan beberapa butir berlian sebagai bekal hidup. Dengan janji ditepati dan hadiah diserahkan, Parker berbicara kepada Groville tentang rasa lelahnya. Bertahun-tahun hidup penuh perampokan, pencurian, dan berbagai kejahatan membuat hatinya gelisah dan tak tenang. Kini Parker bertekad bertaubat, mencari jalan kembali kepada Tuhan, terinspirasi dari kalimat yang didengarnya bahwa Tuhan lebih menyukai pelaku dosa yang menyesal daripada ahli ibadah yang tidak pernah merasa bersalah. After all the shit we've been through? Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film Play Dirty 2025. Sebuah kisah aksi penuh intrik, pengkhianatan, dan strategi perampokan yang menguji kecerdikan serta keberanian para tokohnya. Semoga rangkuman dari Sukiman penjaga warteg ini bisa menambah wawasan sekaligus menemani waktu santai kalian. Admin mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan dalam penyampaian alur cerita, penyebutan nama tokoh, maupun detail lainnya. Terima kasih sudah menyimak dan terus mendukung Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di pembahasan film berikutnya.